Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi untuk pelajaran matematika kelas 7 di bab 2 tentang himpunan pada pertemuan keempat. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang himpunan bagian, menentukan banyaknya himpunan bagian, kemudian ada kesamaan dua himpunan. Kemudian ada lagi dua operasi himpunan, yaitu operasi irisan dan operasi gabungan. Nah, untuk di pertemuan keempat ini kita akan membahas lagi beberapa operasi tentang himpunan dan bagaimana penerapan himpunan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya lanjutkan ke operasi himpunan, yaitu ada selisih dua himpunan. Nah, selisih ini nama lainnya dalam bahasa Inggris difference. Nah, secara definisi, selisih himpunan A terhadap himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua merupakan anggota di himpunan A, tetapi bukan di himpunan B. Nah, jadi kalau di situ selisih himpunan A terhadap himpunan B, berarti anggotanya itu adalah anggota di himpunan A, tetapi anggota di himpunan A tidak boleh berada di himpunan B, seperti itu. Nah, jadi selisih himpunan A terhadap himpunan B itu dinotasikan dengan tanda kurang. Nah, berarti A dikurang B gitu ya. Atau dengan A garis miring, tapi garis miringnya dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan. Nah, garis miring B, seperti itu ya. Nah, untuk operasi selisih ini ada beberapa catatan. Nah, yang pertama yaitu A dikurang B itu dibacanya selisih himpunan A terhadap himpunan B. Nah, kalau dibalik, B-nya di depan, A-nya di belakang, berarti selisih himpunan B terhadap himpunan A, seperti itu ya. Nah, dengan notasi pembentuk himpunan, operasi selisih dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kalau selisih himpunan A terhadap himpunan B, artinya himpunan yang anggotanya itu berada di A. Nah, anggotanya berada di A. Dan perhatikan anggotanya berada di A. Dan anggotanya bukan berada di B. Nah, berarti kalau misalnya anggota himpunan A berada di himpunan B, berarti bukan hasil dari selisih himpunan A terhadap himpunan B, seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita balik B-nya yang di himpunan B-nya yang di depan dan himpunan A-nya yang di belakang, berarti anggota himpunannya itu berada di himpunan B, tetapi bukan berada di himpunan A. Nah, jadi kalau misalnya operasi selisih ini kalian bolak-balik, A-nya di depan, B-nya di belakang, atau B-nya di belakang dan A-nya di depan, itu hasilnya berbeda pasti, tidak mungkin sama. Nanti akan saya tampilkan contohnya. Nah, ini contoh 1. Diketahui S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 adalah himpunan semesta. Jadi ingat ya, S itu adalah himpunan semesta. Nah, jika P adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Kemudian Q adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukanlah. Nah, yang pertama adalah anggota himpunan semesta. Nah, anggota selisih himpunan S terhadap himpunan P. Kemudian anggota dari selisih himpunan P terhadap himpunan Q. Dan selisih himpunan Q terhadap himpunan P. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, nah kalian lihat anggota dari himpunan semesta itu ada 1 sampai 10 ya kan? 1 sampai 10. Kemudian himpunan P itu anggotanya ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, kalian lihat dari himpunan semesta yang ada enggak anggota di himpunan semesta yang juga merupakan anggota di himpunan P? Nah, ternyata ada ya, yaitu 2, 3, 5, dan
7. Nah, jadi artinya anggota himpunan semesta yang juga berada di himpunan P itu bukan hasil dari selisihnya. Berarti yang tersisa adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Berarti selisih dari himpunan semesta terhadap himpunan P itu adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu anggota himpunan P selisih himpunan P terhadap himpunan Q. Nah, sama seperti yang cara yang bagian A. Kita lihat apakah anggota di himpunan P itu ada yang sama di himpunan Q. Nah, ternyata ada yang sama ya, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, jadi artinya selisih himpunan P terhadap himpunan Q itu anggotanya yang tersisa adalah 2. Nah, berarti hasil dari operasi selisihnya adalah 2, seperti itu ya. Nah, yang C juga sama. Himpunan Q terhadap himpunan P. Selisih himpunan Q terhadap himpunan P. Berarti yang sama kita lihat. Yang sama yaitu 3, 5, dan 7. Berarti yang tersisa adalah 1 dan 9. Berarti hasil dari selisihnya itu adalah 1 dan 9. Nah, dari contoh ini bisa kalian lihat, kalau kalian balik Q-nya yang di depan dan P-nya yang di belakang, maka hasilnya berbeda, tidak sama dengan hasil yang bagian B. Kalian lihat bagian B dan bagian C itu hasilnya berbeda. Jadi, untuk operasi selisih ini tidak berlaku sifat komutatif. Ingat ya, sifat komutatif, sifat pertukaran. Nah, kemudian ada lagi operasi himpunan namanya komplement suatu himpunan. Nah, jadi kalau tadi pada selisih dua himpunan itu kita berbicara himpunan A dan himpunan B. Kalau pada komplement suatu himpunan kita berbicara suatu himpunan dan semesta pembicaraannya atau himpunan semestanya. Jadi kalian harus ingat kembali himpunan semesta itu apa pengertiannya. Jadi di sini saya tampilkan kembali. Himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya semua objek yang sedang dibicarakan. Jadi himpunan semesta itu biasanya dinyatakan atau dinotasikan dengan huruf S besar atau U besar. Cuman yang biasa saya tampilkan di contoh-contoh dan di soal-soal itu biasanya menggunakan huruf S agar lebih mudah ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam definisi dari komplement suatu himpunan. Itu adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota di himpunan semesta. Nah, ini kalian harus perhatikan. Kalau komplement itu pasti berkaitannya dengan himpunan semesta. Jadi misalnya komplement himpunan A itu anggotanya pasti berada di himpunan semesta. Nah, kalian lihat anggotanya berada di himpunan semesta, tetapi bukan anggota di himpunan A. Nah, kalian harus perhatikan ini. Kalau yang tadi anggotanya berada di himpunan A, kalau yang ini anggotanya berada di semesta, tetapi bukan berada di himpunan A, seperti itu. Atau himpunan B dan himpunan yang lainnya, misalnya seperti itu ya. Jadi, komplement himpunan A itu dinotasikan dengan simbol A pangkat C. Nah, ini A pangkat C ya. Nah, itu simbol A pangkat C. Artinya A komplement atau komplement A. Nah, atau di simbol yang lain yaitu menggunakan petik 1 seperti ini. Nah, dibacanya yaitu komplement A atau A komplement, boleh juga. Nah, kalau kita tulis pengertiannya di notasi pembentuk himpunan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kalian lihat A komplement itu adalah himpunan yang anggotanya berada di semesta. Nah, anggotanya merupakan elemen dari himpunan semesta. Dan anggotanya bukan di himpunan A. Nah, jadi kalian lihat ya perbedaannya dengan yang selisih tadi. Kalau selisih itu pasti berkaitan dengan dua himpunan,
Tapi kalau komplement itu berkaitannya dengan himpunan semesta, seperti itu. Nah, contoh, kita gunakan himpunan semesta yang tadi. Berarti, himpunan semestanya adalah 1 sampai 10. Kemudian, jika himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, kemudian himpunan B anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Yang pertama, tentukanlah A komplement. Kemudian yang B, tentukan B komplement. Nah, yang ketiga, tentukan A komplement dari A irisan B. Nah, ini tentu yang bagian C mungkin kalian sedikit bingung atau kalian baru lihat, wah ternyata bisa ya operasi irisan itu bercampur dengan operasi komplement. Nah, jadi di himpunan itu juga bisa seperti operasi hitung bilangan bulat yang dicampur-campur itu ya. Nah, penyelesaian. Yang pertama, nah ingat tadi definisi dari komplement suatu himpunan, berarti anggotanya berada di semesta dan anggotanya bukan dari himpunan tersebut. Nah, kalian lihat, berarti kalau yang bagian A ini kan A komplement. Kita lihat anggota di himpunan A itu adalah 1, 3, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita lihat di semesta. Kita lihat di himpunan semesta. Nah, karena 1 berada di himpunan A, kemudian 2 juga berada di himpunan A, 3 juga berada di himpunan A, dan 4 juga berada di himpunan A, berarti 1, 2, 3, dan 4 itu bukan merupakan komplement dari himpunan A. Nah, yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti komplement dari himpunan A itu anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu ya. Nah, sama juga yang B. Yang B, lihat dulu anggotanya. Anggota himpunan B berarti 2, 3, 5, dan 7. 2, 3, 5, dan 7. Berarti di himpunan semesta kita lihat. Berarti 2 tidak termasuk di komplement. 3 juga tidak termasuk. Karena 3 berada di himpunan B. Kemudian apa lagi? Kemudian ada 5. Dan ada 7. Berarti yang tersisa adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Jadi yang tersisa dari himpunan semesta itu merupakan B komplement atau komplement dari himpunan B. Nah, itu ya. 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, sekarang bagaimana yang bagian C? Nah, jadi untuk bagian yang C itu untuk menentukan komplement dari A irisan B, yang kalian lakukan terlebih dahulu adalah menentukan anggota dari A irisan B. Menentukan anggota dari A irisan B. Nah, kalian lihat pengertian irisan kemarin apa? Yaitu anggota dari dua himpunan yang sama. Anggota dari dua himpunan yang sama, yaitu, nah kita lihat himpunan A dan himpunan B. Apakah ada anggotanya yang sama? Ternyata ada anggotanya yang sama, yaitu 2 dan 3. Berarti A irisan B itu adalah himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan komplemennya? Nah, kita lihat komplement dari A irisan B. Nah, A irisan B kan anggotanya 2 dan 3. Berarti kalau kita lihat di himpunan semesta, selain 2 dan 3 itu termasuk komplemennya. Nah, berarti 2 dan 3 itu tidak termasuk. Berarti yang tersisa 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Jadi, komplement dari A irisan B itu adalah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu ya. Oke, kemudian ada sifat-sifat operasi himpunan. Jadi, sifat-sifat operasi himpunan ini
kurang lebih mirip seperti operasi hitung, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat dan pada bilangan pecahan. Nah, yang pertama yaitu sifat idempotent. Itu untuk sembarang himpunan A, maka berlaku A gabung A, itu hasilnya pasti himpunan A. Nah, sama juga berlaku kalau irisan. A irisan A, itu hasilnya pasti juga himpunan A, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah sifat identitas. Nah, kalau sifat identitas di himpunan itu seperti apa sih? Kalau di operasi penjumlahan, identitasnya adalah 0. Kemudian kalau perkalian identitasnya adalah 1. Kalau di himpunan, nah misalnya untuk sebarang himpunan A maka berlaku. Nah, kalau operasinya gabungan, maka kalau himpunan A digabung himpunan kosong, itu hasilnya adalah himpunan A. Nah, kalau himpunan A diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk sifat-sifat operasi himpunan ini pembuktiannya ada di buku paket, bisa kalian lihat sendiri di buku paketnya ya, yang sudah pernah di-share. Kemudian ada sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Nah, untuk sebarang himpunan A dan B, maka berlaku A gabung B, itu sama saja dengan B gabung A. Nah, begitu pula dengan operasi irisan. Nah, operasi irisan ini berarti A irisan B itu sama saja dengan B irisan A. Nah, jadi untuk operasi selisih tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sifat komutatif itu tidak berlaku. Nah, kalian bisa lihat di contoh tadi, kalau kalian tukar, kalau kalian balik, maka hasilnya akan berbeda. Nah, kemudian ada lagi yaitu sifat asosiatif. Jadi untuk sebarang himpunan A, B, dan C, maka berlaku. Nah, kalau kita kelompokkan A gabung B, gabung C, nah yang kita kelompokkan itu A gabung B, itu hasilnya sama saja dengan A gabung B gabung C. Ya, yang ruas sebelah kanan itu kita kelompokkan yang B gabung C-nya. Nah, sama saja dengan irisan, hanya tandanya yang berbeda, seperti itu. Kemudian kalau sifat distributif, untuk sembarang himpunan A, B, dan C, maka berlaku. Nah, yang pertama, kalau misalnya yang kita kelompokkan itu adalah operasinya irisan. Nah, seperti ini. A gabung B irisan C. Berarti itu sama saja dengan A digabung B, kemudian A digabung C, kemudian hasilnya kita iriskan. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu A gabung B dan A gabung C, kemudian hasilnya diiriskan seperti itu. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya, berarti yang dikelompokkan adalah B gabung C. Nah, berarti operasinya kita balik. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu A irisan B dan A irisan C. Kemudian hasilnya baru dioperasikan dengan operasi gabungan. Seperti itu ya. Nah, kemudian penerapan himpunan pada kehidupan sehari-hari. Contoh 3. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain tenis, 23 siswa gemar sepak bola, dan 11 siswa gemar keduanya. Tentukanlah. Yang pertama, siswa yang hanya gemar bermain tenis. Kemudian yang B, siswa yang hanya gemar sepak bola. Yang C, siswa yang tidak gemar keduanya. Artinya dia tidak suka tenis dan dia tidak suka sepak bola. Kemudian yang D, gambarlah dalam diagram Venn. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan semua pertanyaan ini, menentukan hasilnya? Nah, jadi kalau kalian bertemu soal cerita seperti ini, saya minta agar menuliskan yang diketahui dari soal. Nah, dari yang diketahui itu kalian membuat permisalan-permisalan yang berkaitan dengan himpunan. Nah, di sini misal
siswa dalam suatu kelas itu kita nyatakan dengan himpunan semesta. Nah, berarti maka banyaknya anggota di himpunan semesta itu adalah 40. Nah, ini NS ya. Kalian bisa lihat ini NS, artinya banyaknya anggota di himpunan S. Bukan anggota himpunan S itu adalah 40, bukan. Tetapi banyaknya anggota di himpunan semesta adalah 40, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, di sini 40 didapat dari mana? 40 itu dari soal sudah terlihat dalam suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Nah, jadi kumpulan siswa di dalam kelas itu adalah himpunan semestanya. Nah, kemudian semua siswa yang gemar bermain tenis itu kita misalkan himpunan A. Nah, contohnya himpunan A. Kalian boleh menggunakan permisalan yang lain, misalnya himpunan J, himpunan P, himpunan T, dan lain sebagainya. Nah, jadi maka banyaknya semua siswa yang gemar bermain tenis itu adalah NA. Jadi NA-nya adalah 24. Nah, dari soal sudah kelihatannya 24. Kemudian, semua siswa yang gemar sepak bola itu kita misalkan sebagai himpunan B. Maka NB banyaknya anggota di himpunan B itu adalah 23. Nah, kemudian siswa yang gemar keduanya. Nah, siswa yang gemar keduanya kita bukan misalkan himpunan C, tetapi kita misalkan himpunan A irisan B. Nah, ingat kembali pengertian dari operasi irisan. Operasi irisan berarti yang berada di dua himpunan itu. Nah, dalam artian soal cerita ini, berarti anggota di himpunan B itu menyukai berada di himpunan A dan juga berada di himpunan B, seperti itu. Berarti maka banyaknya anggota di himpunan A irisan B adalah 11 siswa, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama, penyelesaian yang pertama, yang bagian A. Misalnya, siswa yang hanya gemar bermain tenis itu kita misalkan himpunan D. Berarti untuk menentukan banyaknya anggota di himpunan B bisa dengan cara semua siswa yang gemar tenis yaitu NA kita kurangkan dengan banyaknya anggota di himpunan A irisan B. Berarti 24 dikurang 11. Maka hasilnya adalah 13 siswa. Jadi banyaknya siswa yang hanya gemar bermain tenis itu adalah 13 siswa. Kemudian di bagian B, siswa yang hanya gemar sepak bola itu kita misalkan himpunan E. Berarti dengan cara yang seperti bagian A, berarti NE kita dapatkan dari NB. NB tadi adalah semua siswa yang gemar sepak bola dikurang dengan banyaknya siswa yang gemar keduanya, NA irisan B. Berarti 23 dikurang 11. Maka kita peroleh hasilnya adalah 12 siswa. Nah, jadi banyaknya siswa yang hanya gemar sepak bola itu adalah 12 siswa. Kemudian di bagian C. Bagian C adalah siswa yang tidak suka keduanya, tidak suka bermain tenis dan tidak suka sepak bola. Itu kita misalkan himpunan F, misalnya. Nah, dari mana kita dapatkan himpunan F ini, siswa yang berada di himpunan F ini? Caranya dengan mengurangkan seluruh siswa atau banyaknya anggota di himpunan semesta dikurang banyaknya siswa yang hanya gemar tenis, kemudian dikurang dengan banyaknya siswa yang hanya gemar sepak bola, kemudian kita kurangkan lagi dengan banyaknya siswa yang menyukai keduanya. Berarti 40 dikurang 13, dikurang 12, dikurang 11. Hasilnya adalah 4.
Berarti banyaknya siswa yang tidak suka keduanya adalah 4 siswa. Nah, seperti itu ya. Nah, ada satu lagi, yaitu gambar diagram Venn. Nah, seperti biasa, kalau kita menggambar diagram Venn, langkahnya sama seperti menggambar diagram Venn yang sebelum-sebelumnya, di tugas-tugas sebelumnya, seperti yang sudah saya contohkan, tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Nah, di langkah awalnya sama, yaitu menggambar persegi panjang. Nah, kemudian untuk simbol semesta yang berada di pojok kiri atas, itu kita ganti dengan bilangan atau banyaknya anggota dari himpunan semesta itu. Nah, tadi banyaknya anggota di himpunan semesta itu adalah 40. Berarti yang kita tulis di pojok kiri atas adalah 40, seperti itu. Nah, kalau soal cerita, kita langsung menuliskan bilangan-bilangannya atau angka-angkanya. Nah, kemudian kita buat kurva seperti biasa. Nah, di sini saya beri judul kurvanya yaitu tenis, sesuai dengan soal. Tetapi kalau kalian mau menggunakan permisalan dari yang himpunan tadi, boleh juga. Berarti tenisnya bisa kita ganti dengan huruf A besar. Kemudian kurva yang kedua yaitu sepak bola. Nah, biasanya kalau soal cerita seperti ini, gambar diagram Venn-nya itu biasanya selalu berpotongan karena pasti ada yang diketahui dari soal yang menyukai keduanya atau beberapa himpunan yang diketahui biasanya. Biasanya 2 atau 3 himpunan. Nah, setelah kita membuat kurva, kita masukkan banyaknya anggota yang sudah kita peroleh. Misalnya yang tenis tadi, nah kita masukkan yang hanya menyukai tenis dulu. Yang menyukai tenis dulu tadi berapa? Yaitu 13 siswa. Nah, kemudian kita masukkan yang menyukai keduanya. Berarti 11. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang hanya suka sepak bola, yaitu 12 siswa. Kemudian kita masukkan lagi yang tidak suka keduanya. Artinya tidak suka keduanya berarti dia tidak berada di dalam kurva atau tidak berada di dalam lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian jumlahkan semua, 13 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 4, hasilnya harus himpunan semesta, seperti itu. Kalau hasilnya bukan himpunan semesta, berarti perhitungan kalian yang sudah kalian kerjakan itu salah atau keliru, pasti. Seperti itu ya. Nah, ada satu contoh lagi. Contoh 4. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa yang suka makan soto, 15 siswa yang suka makan bakso, dan 3 siswa tidak menyukai keduanya. Nah, berarti dia tidak makan bakso dan dia tidak makan soto. Tentukanlah. Yang pertama, kalian diminta menggambar diagram Venn-nya. Wah, ini berbeda ya dengan soal yang tadi. Kalau yang soal yang tadi, diagram Venn-nya belakangan. Kalau yang ini, kalian harus menggambar diagram Venn-nya terlebih dahulu sebelum kalian menentukan banyaknya siswa yang suka makan bakso dan suka makan soto. Nah, sama seperti di cara sebelumnya, kita buat diketahuinya dulu, yaitu kita misalkan siswa dalam suatu kelas itu adalah himpunan semesta. Nah, dalam soal cerita itu pasti selalu harus ada himpunan semestanya. Nah, jadi banyaknya anggota di himpunan semesta yaitu 35 sesuai dengan soal ya. 35. Kemudian semua siswa yang suka makan soto adalah himpunan K misalnya. Nah, maka banyaknya anggota di himpunan K yaitu 22. Jadi NK sama dengan 22. Kemudian semua siswa yang suka makan bakso, itu saya misalkan himpunan L. Berarti NL atau banyaknya anggota di himpunan L itu adalah 15. Seperti itu. Kemudian siswa yang tidak suka keduanya, berarti dia tidak suka soto dan dia tidak suka bakso. Di sini saya misalkan N himpunan M.
Berarti NM-nya adalah 3. Sesuai dari soal. Nah, kemudian kita buat lagi permisalan 1. Siswa yang suka makan bakso dan suka makan soto. Nah, karena suka keduanya, ingat, karena suka keduanya, berarti kita misalkan himpunan K irisan L. Karena dia menyukai keduanya. Menyukai soto dan menyukai bakso. Maka N K irisan L kita misalkan X. Nah, kenapa kita misalkan X? Karena kita tidak tahu berapa banyak siswa yang menyukai keduanya. Nah, karena itu yang akan kita cari. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambar diagram Venn-nya? Sama seperti langkah sebelumnya. Berarti kita buat dulu persegi panjangnya yang mewakili himpunan semesta. Kemudian kita tuliskan himpunan semestanya, yaitu 35. Kemudian kita gambar kurvanya, lingkarannya. Nah, ada soto, ada bakso. Nah, sekarang pada di soal sebelumnya, kita sudah menentukan bagaimana cara kita menentukan siswa yang hanya menyukai tenis dan siswa yang hanya menyukai sepak bola itu sudah kita cari. Nah, caranya yaitu dengan mengurangkan semua siswa yang menyukai tenis dikurang dengan banyaknya siswa yang menyukai keduanya. Nah, artinya kalau di soal yang ini, nah karena siswa yang menyukai keduanya itu kita tidak tahu, maka kita bisa tulis dengan banyaknya semua siswa yang menyukai soto dikurang X. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa misalkan seperti ini, 22 dikurang X, karena kita belum tahu X-nya berapa. Kemudian yang di bagian tengah, bagian K irisan L, berarti kita tulis X-nya, karena di permisalan kita sudah buat X. Kemudian yang bakso, siswa yang hanya menyukai bakso, berarti 15 dikurang X. Nah, jangan lupa juga menuliskan siswa yang tidak menyukai keduanya, seperti itu. Nah, jadi inilah gambar diagram Venn yang dimaksud. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Kita bisa gunakan permisalan seperti ini. Banyaknya himpunan semesta, banyaknya anggota di himpunan semesta itu kita peroleh dari banyaknya siswa yang hanya menyukai soto, yang makan soto, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang hanya makan bakso, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang menyukai keduanya, yang makan bakso dan makan soto, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang tidak makan soto dan bakso. Nah, dari rumus ini, dari permisalan yang kita buat ini, kemudian kita ganti apa saja yang sudah diketahui. Berarti banyaknya anggota di himpunan semesta itu adalah 35. Nah, 35 sama dengan, nah, NK irisan L itu kan kita belum ketahui. Nah, kita tadi misalkan X, berarti kita masukkan saja X-nya. 22 dikurang X. Nah, karena NK-nya 22 dan NK irisan L-nya adalah X, maka kita peroleh 22 dikurang X. Ditambah NL-nya berapa? NL-nya tadi 15, berarti 15 dikurang X. Nah, karena di sini operasinya penjumlahan, makanya di sini ada ditambah X. Kenapa ditambah X? Karena ditambah NK irisan L. Nah, seperti itu ya. Kemudian ditambah 3. 3 dari mana? 3 dari banyaknya anggota di himpunan M atau banyaknya siswa yang tidak menyukai soto dan bakso. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengerjakannya? Kalau ada huruf X seperti ini. Nah, kalian kerjakan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Nah, di sini bilangan bulatnya yaitu 22. 22 ditambah 15, berapa? 22 ditambah 15, ternyata hasilnya adalah 37. Nah, setelah kita peroleh 37, baru kita tambahkan lagi dengan 3. 37 ditambah 3, hasilnya adalah 40.
40. Nah, kita dapat tuh 40. Nah, sekarang bagaimana dengan yang huruf X-nya? Huruf X-nya berarti di sini kan ada dikurang X. Nah, di sini ada dikurang X, kemudian ada dikurang X lagi. Nah, yang X yang pertama ini kita misalkan negatif X. Berarti negatif X dikurang X, berarti dia sudah punya utang X. Dia ngutang lagi X, berarti hasilnya adalah negatif 2X. Nah, hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian ada X lagi satu, yaitu ditambah X. Ditambah X artinya dia membayar satu utangnya. Dia membayar 1X. Maka kita punya 1X yang tersisa, yaitu negatif X. Sehingga kita peroleh 35 sama dengan 40 dikurang X. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan atau mengetahui nilai X-nya? Sekarang X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, tapi bukan dipindah langsung seperti itu. Kalau kalian bisa lihat langsung, nah hasilnya seperti ini. Dari mana kita bisa dapat X di sebelah kiri? Sedangkan X di sebelah kanan, di sini adalah negatif X atau dikurang X. Artinya X ini adalah bilangan negatif. Nah, caranya yang pertama, supaya di bagian sebelah kiri itu ada X-nya, kan di sebelah kiri hanya ada 35. Berarti kita tambah X, di ruas sebelah kanan, kita tambah X. Nah, di ruas sebelah kiri itu juga kita tambah X. Nah, seperti itu. Maka kita peroleh X yang di bawah ini. Sekarang, bagaimana cara kita menghilangkan angka 35 di sebelah kiri menjadi angka di sebelah kanan? Yaitu dengan cara 35 dikurang X. 35 dikurang 35. Maka 35 yang di ruas sebelah kiri itu habis. Dan di sebelah kanan juga kita tambahkan dikurang 35. Makanya kita peroleh 40 dikurang 35. Jadi seperti itu ya. Jadi asalnya ada X, kok tiba-tiba ada positif X di sebelah kiri, kemudian ada negatif 35 di sebelah kanan, asalnya seperti itu, oke? Nah, X itu kan tadi adalah NK irisan L. Nah, NK irisan L sama dengan 40 dikurang 35. Nah, 40 dikurang 35. Berapa sih hasil dari 40 dikurang 35? Nah, tentu udah sulit ya menghitungnya ini. Maka kita peroleh NK irisan L itu hasilnya adalah 5. Jadi banyaknya siswa yang suka makan soto dan makan bakso itu adalah 5 siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk materi di bab 2 tentang himpunan itu kurang lebih sampai di sini. Nah, kemudian untuk tugasnya saya mohon diperhatikan. Untuk yang pertama, nomor 1 ini kalian diminta untuk menentukan hasil operasi dari himpunan yang sudah tersedia. Nah, yang pertama yaitu nomor 1 bagian A itu A irisan B. Kalian diminta untuk menentukan hasilnya. Kemudian B yaitu yang bagian B itu A komplement. Yang bagian C yaitu selisih A terhadap B. Tetapi dengan cara membuat diagram Venn. Jadi nomor 1 ini kalian buat dulu diagram Venn-nya. Buat dulu diagram Venn-nya. Kemudian hasil dari operasinya itu kalian arsir menggunakan pensil. Boleh dengan menggunakan pensil warna biar lebih terlihat jelas. Tetapi kalian buat dulu diagram Venn-nya. Kalian masukkan anggota-anggotanya yang sudah kalian cari. Nah, kemudian hasil dari operasinya itu kalian arsir menggunakan pensil atau pensil warna. Saya sarankan menggunakan pensil warna agar lebih mudah membedakannya ya. Dan untuk nomor 1 ini satu bagian satu gambar. Jadi nomor 1A itu satu gambar, nomor 1B itu satu gambar, dan nomor 1C juga satu gambar. Saya tidak mau satu gambar untuk semua bagian ya.
agar gambarnya lebih rapi. Makanya saya minta untuk membuat satu bagian satu gambar. Nah, kemudian untuk nomor 2 ini kalian menyelesaikan soal cerita, dan nomor 3 juga menyelesaikan soal cerita, seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.